Salam Elohim, salam Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari dimanapun berada yang sudi mendengar cerita saya. Pada tahun 2020 di mana corona sudah sampai dan pergerakan di tempat saya juga sudah mulai dikawal. Karena PKP sudah dijalankan. Masa itu pergerakan untuk pergi melayani dikawal hanya 3 atau 4 orang sahaja yang boleh berjalan dalam satu masa. Saya selalunya tidak akan dapat ikut. Jadi saya tengok kawan-kawan saya jalan, saya merasa sedih sekali. Masa saya merasa sedih itu, saya mendengar suara di hati saya, jangan sedih. Bukan semua orang yang memanggil aku, ya Aba, ya Bapa, akan masuk ke dalam kerajaan aku. Saya masa itu saya sungguh merasa hairan. Dan saya tertanya-tanya, apakah maksud perkataan itu? Dan pada tahun 2021, di mana tanda sudah diperkenalkan di tempat saya, tapi masa itu saya memang tidak tahu yang cairan itu adalah tanda. Cuma saya dibagi tahu oleh suara melalui hati saya, dibilang jangan kau terima tanda itu. Jadi saya berpikir, tanda itu macam mana ya? Sebab yang saya tahu yang sedang dijalankan masa itu adalah cairan. Dan masa itu orang-orang di kampung saya memang berlomba-lomba untuk mau menerimanya. Dan bagi siapa yang tidak mau datang sendiri untuk mendaftar dan menerimanya, ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk datang ke rumah-rumah membuat pendaftaran penerimaan cairan itu. Saya menentang sekeras-kerasnya untuk keluarga saya dan untuk ibu dan seorang lagi adik saya. Walaupun saya ditantang habis-habisan oleh adik-beradik saya yang lain dan saudara-saudara saya yang lain. Saya dan suami bertengkar berhari-hari malah berminggu-minggu karena saya tidak mau kami menerima cairan itu. Dan akhirnya suami saya mengikuti saya untuk tidak menerima cairan itu, dan saya memberhentikan anak perempuan saya dari sekolah dan seorang lagi anak lelaki kami tidak benarkan dia bekerja. Dan pada mulanya suami saya masih ragu-ragu juga. Tapi cara kebetulan masa itu ada satu orang kawan memberi saya video Ibu P, dan melalui video itu juga kami menguatkan iman kami untuk tidak menerima cairan tersebut. Karena kami sudah mendengar pesan-pesan dari Ibu P dan kami menghayatinya. Dan seterusnya masa itu, karena kami tidak menerima cairan itu, kami tidak dapat pergi ke pekan untuk membeli barang, karena orang-orang yang kami mau tumpang itu
tidak mau bawa kami lagi ke pakan karena kami tidak mempunyai cairan itu. Dan kami juga tidak dibenarkan masuk di chapel kami. Kalau kami mau datang pun, kami hanya akan duduk di luar saja. Kami terima baik semua apa yang diberikan kepada kami. Kami melakukan doa kami di rumah. Tapi sayangnya kami tidak tahu macam mana untuk berdoa. Karena saya sendiri tidak tahu memimpin anak-anak saya bagaimana berdoa secara satu keluarga. Karena selama ini kami pergi ke gereja setiap minggu dalam misa dan ibadat sabda, doa rosali dan kerahiman. Itu pun semua doa-doa itu sudah disediakan tertulis di dalam buku. Jadi saya memang tidak tahu macam mana berdoa. Kalau berdoa cara pribadi itu memang saya tahu untuk diri saya sendiri, tapi untuk satu keluarga saya tidak tahu. Dan kami mengambil doa rosali dan kerahiman sebagai doa kami setiap malam. Karena saya tidak dapat pergi di mana-mana, saya banyak masa untuk cari bahan-bahan di dalam rumah untuk saya baca. Dalam saya mencari-cari bahan-bahan untuk saya baca itu, saya menemui sebuah buku ini. Dan memang banyak cerita-cerita yang menarik di dalamnya mengenai Maria. Seterusnya saya buka lagi. Saya nampak ini. Jadi karena saya membaca ini, saya mulai merasa ragu-ragu tentang doa rosali dan Maria yang saya anggap kudus, yaitu patung-patung dia yang berada di hadapan saya. Saya dan suami berbincang lagi. Dan kami mengingat semula perkara-perkara yang masa lalu, waktu kami pergi jumpa Bomo, dan macam mana itu Bomo berdoa rosali dahulu, baru mengobati. Dan di sini karena dengan izinnya Tuhan, Dia membuka pemikiran kami untuk memahami bahwa patung Maria yang ada di hadapan kami itu tidak ada Maria di dalam. Tapi patung itu hanya sebagai kulit supaya segala roh-roh tinggal di dalamnya dan tinggal di dalam rumah, dan dia menjadi sebagai penutup mata kami, hati kami untuk terus mengenali Tuhan Yesus. Karena melalui doa rosali ini saya dapat merasakan tumpuan saya berdoa lebih banyak kepada Maria, yaitu berhadapan dengan patung Maria, daripada berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami mendapati bahwa rosali itu tidak benar, dan patung Maria dan Maria yang ada di hadapan kami itu bukan Maria yang sebenarnya, tetapi adalah
penyamar, hanya penyamar. Dimana kalau yang sebenarnya Maria betul-betul yang ada di dalam patung itu, mana mungkin kemunculan ular sembah ikon Bunda Tuhan di California. Sedangkan dalam kejadian pun perempuan dengan ular sudah disumpah untuk saling bermusuhan. Dan di sini kami mula menyadari dan kami mula tidak mau berdoa bersuli lagi karena kami sadar patung-patung yang ada di hadapan kami itu bukannya Maria, tetapi sebagai kulit tempat tinggal kepada roh-roh kejahatan yang menyamar dan membuta hati dan mata kami untuk tidak dapat terus berdoa memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan seterusnya saya juga melihat patung Maria yang ini dan saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Ia membuka mata hati saya, rohani saya untuk memahami mahkota ini. Mahkota ini kalau dipandang begini saja memang mahkota, tapi saya dipahamkan mahkota itu adalah bentuk corona, dan yang di tengah-tengah itu adalah mata Dajjal, mata satu. Dan mulai dari saat itu kami tidak lagi berdoa resoli. Walau bagaimanapun kami teruskan dengan doa kerahiman. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sila ikuti cerita selanjutnya saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.